Kalau dulu ya, gue naik mobil, masuk mobil gue, terus di jalan gue di dalam mobil gue yang ber-AC, marah-marahin supir gue, ya kok lama banget, salah milih jalan, gitu, ya kan, kayak kalkun gitu. Terus sampai di kantor, turun, gitu kan, ketemu anak buah gue, remah-remah mau bogi, semua gue marah-marahin, terus gue pulang. Hidup gue cuma gitu doang. Ancol itu nomor satu, berhadapan dengan dirinya sendiri juga sama kayak gue. Jadi punya kemiripan yang nyata bahwa musuh terbesarnya Ancol adalah dirinya sendiri. Kesuksesan masa lalunya. Bahwa yang namanya pencapaian sales yang meningkat, itu kalau dilihat dari perbandingan time horizon emang baik. Tapi kalau gue selalu bikin berselorohnya tuh begini. Kita tuh bisnis pagar. Ya, bisnis pagar. Bisnis pagar. Gue ada di dalam pagar, lo masuk ke pagar gue, bayar. Oh. Bener nggak? Iya. And here's the thing, ya. Kalau dulu punya laut aja udah cukup, sekarang lo lihat Jakarta, kalau lo pergi ke Cikini, lo pergi ke Tamrin, lo nggak bayar apa-apa. It's already like pleasing to the eye. Sementara lo masuk ke Ancol, marka jalannya kagak jelas, ya kan, ini gue mau kemana ya kagak tahu, ya kan, gue mau makan susah, terus gue mau ngapain aja juga susah. Everything is not good, is not well designed, and yet I have to pay. Ngerti nggak? And that need to change. What else? Dufan itu berdiri 2 tahun setelah Disney Tokyo. Disney Tokyo in 83, Dufan in 85. Ya. Tapi saat ini perbandingan salesnya itu bumi langit. Bukan karena mereka punya roller coaster yang lebih canggih dari kita, no. Tapi karena mereka memfokuskan on the thing that really matters, which is the enjoyment of the customer, which is the intellectual property. Karena orang datang ke Disney Tokyo because of Mickey, because of Marvel, because of Star Wars. Dufan? Just because of the ride. Dan kami secara sadar, gue mengambil peran tanggung jawab ini juga ada di gue, untuk mengalingkan diri kami sendiri. Mengalingkan? Bukan mengalingkan apa ya? Gue baru denger ya. Membalik badan. Berbalik badan dari kebutuhan untuk memunculkan IP. Karena kami cukup berpuas dengan impor roller coaster, cukup. Ya memang selama ini cukup, tapi mau berapa lama? Seperti itu terus. Dan bersaingnya bukan dengan Taman Safari, bukan dengan rides lain. Bersaingnya dengan siapa? Dengan Netflix. Bersaingnya dengan siapa? Dengan PlayStation. Betul kan? So, I think this is a defining moment. I will do my part. Berproses di sana. Insya Allah kemudian ini juga akan, obrolan ini salah satunya juga akan mengajak kawan-kawan yang merasa bisa ikut kolaborasi, ayo ngobrol. Karena there is no way Ancol bisa mempertahankan cara pikir yang sebelumnya dan tetap relevan sampai 5-10 tahun ke depan. No way. Dan objektifnya dari Pak Gubernur adalah membuka peluang sebesar-besarnya agar orang bisa menikmati akses kepada pantai. Ya kan? Dan pantai publik sedang disusun. Kalau gue personally, gue lebih menginginkan semuanya aja dibuka. Gitu. Tentunya kita harus memikirkan bisnis model yang lain. Tapi itu gue pribadi. Gitu. Kalau tadi lu bilang ini kan ada penunjukan ini kan ya ada unsur political juga gitu ya. Nah, menurut lu ya pribadi gitu. Menurut lu pribadi kan kita nggak tahu ini lu akan berapa lama di sini, komisarisnya yang saat ini akan berapa lama dari situ. Seandainya terjadi perubahan, lu sendiri melihat apakah sekarang Ancol juga terlepas siapa komisarisnya nantinya gitu. Let's say dalam 2 tahun terlepas siapa komisarisnya, apakah sudah bisa mulai mengarah ke proses seperti yang lu bilang tadi, meskipun tadi bertahap pasti gitu ya. The biggest problem is the mindset of the people. The mindset, especially the leaders, including myself. Dan secara kolektif masih sangat berat. Karena memang Allah bisa karena biasa, kita terbentuk dari kebiasaan kita, dan your word
budayanya sudah mengakar. Gimana bongkar itu? Yeah. So I'm open to ideas on how we can break that, but it's going to be an uphill battle. Gitu. I am optimistic because my religion told me to always be optimistic. Tapi I need to also be realistic on what can be done. Gitu. Karena ini bukan terserah gue. Ada kepentingan-kepentingan lain yang juga bermain di sini. Sometimes it frustrate me too. Gitu. Tapi in the end, pas sampai rumah, Allah itu nggak akan menanyakan, hey, how did you do in Ancol, man? How Ancol now? Allah nggak akan bertanya itu. Allah akan bertanya, within your capacity as commissioner di Ancol, have you done the best that you can? Kalau gue bisa ngomong honest, come clean, yes I have ya Allah. Oke. I'm sure Allah akan menjawab itu. Dan itu langsung bikin gue kayak jadi apa? Plong. Gitu. So I done my part, and I hope everybody done their part. If everybody done their part, is doing their part, insya Allah kita akan ngeliat remarkable thing. Dan itu sudah dibuktikan sama Pak Gubernur di DKI. There's so much thing going on. Gue justru sangat iri dengan sektor transportasi, yang menurut gue kemajuannya dahsyat. Sejak dipegang, lihat aja bagaimana kiprahnya MRT sudah direncanakan oleh gubernur-gubernur selanjutnya. Tapi bagaimana kemudian diintegrasikan menjadi satu. Gubernur-gubernur sebelumnya kan juga sudah mencanangkan MRT, ya kan? Tapi di bawah leadership beliau yang namanya transportasi itu nggak piecemeal lagi, tapi jadi integrated. Bahkan bocoran yang gue udah dengar, at sometime next year, from any point in Jakarta lo mau kemana, nanti akan dikendalikan oleh beberapa apps yang bisa membantu lo untuk menggunakan moda transportasi yang mana, berapa lama, dan biayanya berapa. Maksud gue itu terobosan. Dan mengubah shifting berpikir orang. Lo tahu gak sih, Li, sejak 12 bulan terakhir yang make sepeda itu meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nggak tahu, dan kemudian sekarang yang namanya untuk memastikan offices itu tetap terisi, mereka membangun refurbishing untuk bikin beberapa shower. Jadi orang bisa melakukan itu. So the city udah tidak lagi menjadi city yang cluttered, yang kalau dulu ya, gue naik mobil, masuk mobil gue, terus di jalan gue di dalam mobil gue yang ber-AC, marah-marahin supir gue, ya kok lama banget, salah milih jalan, gitu. Ya kan, kayak kalkun gitu. Terus sampai di kantor, turun gitu kan, ketemu anak buah gue, remah-remah mau bogi, semua gue marah-marahin, terus gue pulang. Hidup gue cuma gitu doang. Sekarang gue nanya, berapa banyak direksi, komisaris memilih untuk lewat MRT di Sudirman? Dan itu ruang di mana lo bisa berinteraksi dengan siapa aja. COVID is a challenge, tapi still this new form of third space akan terus terjadi, dan itu bagus. Gitu. So, it's a brave new world. I hope pariwisata juga akan belajar dari situ, insya Allah. Ini video direkam tahun 2020, ini bulan Juli ya. Insya Allah berapa tahun dari sekarang, memang Ancol juga sudah menjadi perubahan yang lebih baik ya. Jadi kapanpun nonton video ini kan tahun 2020 nih, pertengahan tahun gitu. Insya Allah kan kita harapannya menjadi lebih baik. Dan kayak tadi lo bilang, ide-ide, kalau misalnya lo juga ada ide, kita nggak tahu muncul dari mana kan. Kalau misalnya ya, atau lewat komen kayak, atau reach out ke Rani atau ke pihak-pihak yang bisa. Specifically animator, specifically content creator. Itu yang kami cari, betul-betul kolaborasi dengan mereka. Insya Allah kami bisa memantaskan diri untuk menyambut mereka. Ya, kita nggak tahu datangnya dari mana kan, siapapun yang lihat ini siapa tahu jadi channel. Ada nggak channel tertentu kemana kalau misalnya? Just I can give you my number, atau kasih email aja nanti. Dan juga nanti kalau di video ini di bagian deskripsi lo juga bisa melihat mungkin beberapa channel, mungkin bisa jadi saluran saja lo punya ide atau apa, juga bisa disampaikan ke situ ya. Man, thank you so much. Terima kasih banyak. Masya Allah. Gue nggak tahu waktu kita, let me check. Nah, sedikit beberapa pertanyaan terakhir aja deh mungkin. Kalau tadi lo bilang di awal, kembali ke awal tadi lo bilang saat gue SMA gue melihat sukses itu
ya sempit kayak gitu kan, FEUI gitu. Nah, dan mungkin beberapa tahun kemudian saat lo bekerja di sektor yang berbeda-beda, mungkin agak berevolusi juga definisi sukses buat lo. Dan sekarang how do you see it? Susah ya. Sukses to me now is being able to spend time with my family in a meaningful way. Gue bisa ngajarin mereka hijayah, dari tadinya gue buta huruf hijayah. Buat gue itu the biggest success yang bisa gue rasain. Karena sebaik apapun lo di dunia ini, lo akan meninggalkan dunia ini. Jadi kesuksesan lo itu tidak sama dengan kekuasaan, kekayaan yang lo kejar, tapi kemuliaan yang akan Allah berikan ke lo, bukan manusia ya. Karena kekuasaan dan kemuliaan itu dua hal yang berbeda. Orang bisa berkuasa tapi dia nggak mulia, ya. Dan Allah itu memuliakan orang lewat orang-orang yang dia muliakan. Sehingga gue merasa lebih penting buat gue mendekat dengan orang-orang yang secara keilmuan, pemahaman tentang spiritual, agama itu menjadi guru gue. Gue berguru sama mereka dan I have so much to learn. Itu indikasi sukses gue, karena in this world people always have a thing to say about you, whether you're successful or not. Tapi in the end what really matters is what your wife says, your children says, because they're with you. In your dying bed, nanti pada saat nafas lo udah pendek-pendek, ruh lo udah di kerongkongan, they'll be the one with you. Would you feel comfortable atau filled with regrets? If I only did this, if I only did that. Paham gak? Dan itu yang senantiasa menakutkan buat gue. So the kind of success adalah pada saat gue di dying bed itu, I will see them and I will say, oh ya Allah, I've done all I could with the time that is given to me, and now I'm ready to go back to you. Gitu. That is success. Dan insya Allah terus kemudian ada malaikatnya Allah namanya Ridwan. Terus ya masuk. Terus di dalam ada Jackie Chan sama gurunya Drunken Master, and I can watch it anytime with you. Di dipan surga itu kan kita bisa play, dan bahkan kita bisa ikutan jadi yang jahatnya atau jadi apa. Bener gak sih? And that is like wow. And of course my kids and wife would say, what are you doing? So I expected. This is it. This is heaven for you. Yeah. Gitu. Terus supaya gue bisa. Jadi saat masuk ke surga tanya, kamu mau apa? Nonton Drunken Master. Jawabannya gitu. And I want to live in every episode. Bukan mengalami Drunken Master. Oke, ini thank you ya, Li. Gue yang thank you, man. Gue yang thank you. Jadi ini kita berputar, kita mengawali dengan Drunken Master. Kita mengakhiri dengan Drunken Master. Wait. You gotta do it right, man. The back sound. Oh, mungkin nanti ini kita bisa masukin di ending musiknya, kita pakai musik itu. Ada copyrightnya nggak ya? Ada. I just love it. Ya, itu kayaknya dipakai di banyak banget film. Kalau di Jannah, arak itu kan udah halal. Kita apapun juga boleh gitu. Ini nggak cerdas sama sekali ya. Semoga kecerdasan itu bukan jadi salah satu kriteria tamu lo ya. Kejujuran. I like that. I know. Apa adanya. I like that. So, wah, man, thank you so much. Terima kasih banyak. Dan gue belajar banyak. Selalu gue belajar banyak. I learn so much from you too, my friend. Masya Allah. Gue banyak nanya, tapi karena gue This is the unscripted way. Gue juga nggak nyangka gue ngomong apa. Pas ngeliat muka lo, gue jadi inget Drunken Master. Padahal yang satu Jazirah Arab, yang satu ini beda banget. Di video ini mungkin kita bisa dimasukin Jackie Chan di samping muka gue, Jackie Chan yang zaman dulu. Apakah ada kemiripan? Iya, tapi in the way I was reminded of Jackie Chan di Drunken Master. Kayaknya gue habis selesai ini gue bakal nyari deh. Ada kok di YouTube, gue udah pernah lihat. Gue cari habis ini. Bro, thank you so much. Ya. Thank you so much. Ya, bro. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada salah kata. Aslinya emang begini, Masya Allah. Sama-sama juga teman-teman semua. Thank you udah mengikuti video ini juga.
join di sini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan yang lebih penting lagi juga mudah-mudahan ini dimanfaatkan. Amin. Ya. Insya Allah membawa perubahan yang lebih baik. Dan sekali lagi buat lo yang haus perubahan yang lebih baik, haus inspirasi, jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen. Gue kayak standar template banget sih. Jangan lupa untuk like, share, komen. But you know what I mean. So terima kasih udah nonton video ini. Dan insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.